Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galur Ramadan. Saya dari Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat video berupa tugas kewirausahaan 2 oleh ditempuh oleh dosen Pak Yohanes Joni Kurniawan selaku sebagai guru yang mendidik di kewirausahaan 2 ini. Dan di sini saya akan menampilkan berupa soalnya, dimana di sini ada bagian 2 soal. Yang pertama terdiri esai yang ada 2 soal. Yang pertama jelaskan apakah yang dipelajari pada materi kewirausahaan 2 ini. Di sini saya akan menampilkan berupa materi yang diberikan oleh Pak Yohanes Joni Kurniawan selaku dosen, di mana materi kuliah kita ini sebagai mahasiswa yang pertama kita mempelajari purpose noble purpose, yang dimana itu menjelaskan digital marketing yang ada di sosial media seperti Instagram, Facebook, website, seperti itu gambarannya yang terhadap novel purpose. Dan yang kedua, kita mempelajari sumber daya dan vendor. Ada vendor, apa itu sumber dayanya? Di sini kita menjelaskan regulasi. Saya akan memperjelas lagi. Bentar, dia akan menampilkan berupa gambarannya. Sebentar, kesulitan. Mohon maaf, ternyata tidak ada dan tidak didukung oleh sinyalnya oleh website-nya. Nah, akhirnya bisa masuk. Saya akan masukkan dulu ke website kampusnya, dimana di learning ini akan ada modulnya seperti yang menjelaskan. Nah, ini tadi saya akan menjelaskan tentang mohon maaf,
sedikit lemot ya laptopnya, berat nih. Nah, di sini yang saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan saya ini, sumber daya, ada vendor. Di sini, nah ini kita masuk saja. Nah, sumber daya vendor, saya buka saja filenya. Nah, ini seperti yang telah diberikan oleh Bapak Yohanes Joni Kurniawan. Nah, ini untuk menjelaskan adanya sumber daya atau vendor. Nah, yang pertama ini simulasi unsur-unsur manajemen. Yang pertama man itu berupa human SDM, sumber daya manusia. Dan yang kedua ya money, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya itu uang. Dan yang ketiga materials, bahan-bahan baku, usaha-usaha. Dan yang keempat mesin. Yang kelima metode. Yang keenam market untuk penjualan. Nah, di sini saya sedikit akan memberi gambarannya. Nah, ini untuk man itu kan manusia tuh, yang disebut SDM, sumber daya manusia. Dimana kalau misalnya perusahaan tidak mempunyai man ini, itu bukan dinamakan usaha. Paling utama adalah man dari sumber daya manusia untuk perusahaan untuk melakukan pekerjaan. Dan bentar, sedikit lemot laptopnya. Aduh. Nah, ya, untuk perencanaan SDM, nah ini untuk perencanaan SDM-nya, dimana jumlah karyawan yang ada, berbagai kualifikasinya, masa kerja masing-masing karyawan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, baik pendidikan formal maupun program pelatihan kerja yang pernah diikuti, bakat yang masih perlu dikembangkan, minat karyawan terutama yang berkaitan dengan kegiatan di luar tugas pekerjaan. Nah, ini untuk sebagai kewajiban dari SDM. Maaf ya, aduh, ini kenapa? Nah, jadi kalau misalnya kita sudah membuka usaha atau perusahaan-perusahaan itu, yang pertama kita sudah mempunyai SDM-nya. Sekarang kita sedikit ke manajemen SDM-nya. Nah, ini manajemen SDM-nya yang terdiri dari HRD, yang dimana persiapan dan selesai kerja atau profesion, pengembangan dan karyawan development, memberikan proteksi pada pegawai. Nah, apa itu HR? Nah, ini dia untuk mempersiapkan para pekerja yang disebut SDM.
Dan untuk pengembangan SDM-nya itu tersendiri untuk mencari pola pikirnya berkembang, dan untuk keterampilannya juga berkembang, dimana bukan untuk dia mengerjakan satu pekerjaan saja, dan istilahnya itu bisa pekerjaannya juga multi talent. Nah ini yang saya bilang, yang bisa pekerjanya menjadi multi talent, memberikan kompetensi pada pegawai. Nah, kita membahas yang SDM sudah, yang keduanya ini adalah money atau uang. Nah, di sebuah perusahaan kita sudah mendapatkan SDM-nya, pasti dong kita harus mempunyai money atau uang. Kalau tidak mempunyai item ini, inilah bukan menjalankan perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Nah, jadi perusahaan juga tidak bisa diukur dengan sejumlah uang pendanaan perusahaannya, terus ketersediaan uangnya, maka memadai manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Nah, ini saya sedikit jelaskan apa itu efisiensinya. Nah, ini efisiensinya untuk uang dalam manajemen perusahaan itu, dimana kita tidak bisa membuang-buang yang fasilitas yang sudah ada. Selalu kita harus sangat-sangat menjaganya untuk dan kalau apabila perusahaannya itu memiliki bahan-bahan baku yang material-material untuk produksinya itu tersendiri, nah ini kata efisiensinya itu sangat berguna untuk supaya bahan-bahan baku material perusahaan itu tidak cepat habis atau terbuang sia-sia, bukan untuk produksi saja. Nah, sudah. Nah, di sini kan sudah mendapatkan uang. Nah, bagaimana pengelolaan uangnya itu? Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Nah, yang ketiga ini aktivitas pengelolaan aktivia, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Begitulah yang untuk pengelolaan uang. Nah, untuk fungsi pengelolaannya uang itu, fungsi manajemen keuangannya membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Nah, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dan membuat detail pengeluaran dan pemasukan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara, mencari dan mengeksploitasi
mengalokasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.